di sepanjang jalan ruas perbatasan antar Tangerang Selatan dan Bojongsari yang hanya sepanjang sekitar 6 km, tersembunyi sebuah fenomena lalu lintas yang mengundang tanda tanya besar. Terdapat setidaknya 39 titik U-turn atau putar balik. Angka yang fantastis untuk jarak yang relatif pendek. Bahkan, jarak antar satu titik putar balik dengan yang berikutnya kerap hanya berkisar di bawah 100 meter. Secara rata-rata, dalam setiap 1 kilometer, pengendara bisa menemukan lebih dari 6 titik untuk berbalik arah. Yang lebih mengherankan, hampir setiap entitas besar di sepanjang jalan ini, mulai dari pabrik, perusahaan, sekolah, hingga komplek perumahan dan unit bisnis lainnya, seolah memiliki akses eksklusif berupa pembuatan U-turn sendiri. Puncak dari kerapatan itu terlihat di sekitar kantor Polsek Bojongsari, di mana terdapat 4 titik U-turn dalam area yang berdekatan. Fakta ini memantik pertanyaan kritis. Siapa sebenarnya yang memberikan izin untuk pembuatan U-turn sebanyak dan sedekat ini? Apakah setiap pembuatan akses tersebut melalui kajian teknis dan perencanaan lalu lintas yang komprehensif, atau sekedar menjadi fasilitas bagi pihak-pihak tertentu? Di tengah maraknya akses putar balik ini, justru ada pola menarik dari beberapa perusahaan swasta besar yang tampaknya memilih untuk tidak ikut dalam tren ini. 20 taksi Bluebird di Gaplek dan Wates, serta 2 stasiun pengisian bahan bakar BP dan Vivo tercatat tidak membuat permintaan U-turn khusus di depan fasilitas mereka. Kondisi ini menimbulkan sejumlah kritik. Pertama, keselamatan versus kenyamanan. Kerapatan U-turn yang sangat tinggi justru berpotensi meningkatkan titik konflik lalu lintas, memicu kecelakaan dan mengganggu kelancaran arus utama. Apakah pertimbangan keselamatan pengguna jalan umum dikalahkan oleh kenyamanan akses bagi segelintir orang? Kedua, transparansi perizinan. Proses penerbitan izin pembuatan akses jalan atau U-turn harus transparan dan berdasarkan analisis dampak lalu lintas atau andalalin yang ketat. Masyarakat berhak bertanya, apakah semua 39 titik tersebut memenuhi syarat syarat di atas, atau ada jalan pintas dalam birokrasi perizinannya. Ketiga, diskriminasi kebijakan. Jika perusahaan sebesar Bluebird, BP, dan Vivo bisa beroperasi tanpa U-turn khusus, mengapa entitas lain merasa perlu memilikinya? Ini memperkuat dugaan bahwa pembuatan U-turn mungkin lebih didasari pada kebutuhan spesifik atau bahkan intervensi, bukan kebutuhan lalu lintas yang mendesak. Keempat, potensi penyalahgunaan wewenang.